Kalian mungkin pernah mendengar sebuah istilah yang biasa dikenal dengan law of attraction. Nah, law of attraction ini apa? Jadi law of attraction ini adalah sebuah pemikiran yang meyakini bahwa di alam semesta ini ada yang namanya hukum tarik menarik. Yang mana kalau kita memikirkan hal-hal positif, memvisualisasikan hal positif, memanifestasikan hal-hal positif, maka pikiran kita itu akan direspon oleh alam semesta sehingga terjadilah hal-hal positif seperti yang kita bayangkan. Kedengarannya menarik, kedengarannya keren, kedengarannya benar, tapi ternyata ini berbahaya bagi iman Kristen. Bagaimana penjelasannya? Tonton sampai habis. Oke, jadi seperti yang di depan tadi sudah saya singgung, law of attraction itu adalah sebuah aliran pemikiran yang meyakini bahwa kalau kita berpikir positif, maka alam semesta itu akan merespon getaran atau vibrasi dari pikiran kita itu sehingga terciptalah realita yang sesuai dengan keinginan kita. Contoh, kalau saya berpikir bahwa saya akan menjadi orang yang kaya dan saya terus konsisten memvisualisasikan diri saya adalah orang yang kaya, saya akan dapat banyak uang, maka alam semesta itu akan merespon itu dan sebenarnya saya akan menjadi kaya. Dan kalau saya memvisualisasikan saya dapat mobil baru dalam beberapa tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan dan konsisten setiap hari saya bilang saya akan dapat mobil baru, maka menurut aliran ini itu akan direspon oleh alam semesta dan bagaimana caranya itu akan terwujud. Dan sebaliknya, kalau saya selalu berpikir negatif tentang diri saya, entah itu berpikir tentang nanti saya sakit, nanti saya menderita, atau nanti saya kekurangan dan seterusnya, maka alam semesta pun akan merespon hal yang sama sehingga hal-hal negatif itu pun akan terjadi pada diri saya. Nah, cara melakukannya ini cukup gampang teman-teman. Dengan cara memanifestasikan atau memvisualisasikan apa yang kita inginkan. Misalnya kalau saya pengen kaya, saya harus bisa membayangkan di tangan saya ada segepok uang. Nah, inilah yang terus-menerus dilakukan, dibayangkan setiap hari secara konsisten tanpa memberi ruang bagi pikiran-pikiran negatif untuk masuk ke dalam pikiran kita. Singkatnya, kepercayaan ini, keyakinan ini menempatkan pikiran kita sebagai pembentuk realitas yang terjadi atau nasib yang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, lalu pertanyaannya, di manakah letak kesesatannya? Kalau ajaran ini sesat, apakah kita sebagai orang Kristen berhenti untuk berpikir positif? Atau apa pengaruh pikiran positif dan negatif dalam kehidupan orang Kristen? Nah, di video kali ini kita akan membedah hukum tarik-menarik atau law of attraction dalam sudut pandang teologi Kristen. Ternyata sebenarnya pemikiran yang mengedepankan kekuatan ide, kekuatan pikiran itu sudah ada sejak zaman kuno. Atau dengan kata lain, akar pemikiran atau akar filosofis dari law of attraction ini sudah ada di zaman kuno. Misalnya filsafatnya Plato tentang idealisme. Idealisme itu bagi Plato, realitas yang ada dalam dunia ini bukan hanya apa yang material, tetapi apa yang dipikirkan manusia, apa yang ada dalam ide kepala manusia, itu juga dapat disebut sebagai realita. Bahkan menurut Plato, realita idealismenya manusia itu dalam kepalanya ini itu lebih tinggi dibandingkan materi yang ada dalam dunia ini. Itu yang pertama. Aristoteles melihat juga bahwa potensi dan niat manusia itu kalau itu difokuskan pada satu titik, maka itu akan membentuk realitas yang sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh manusia itu sendiri. Nah, dari Hindu itu memiliki konsep yang namanya karma. Karma itu sebab akibat. Jadi kalau kita lakukan sesuatu, suatu saat kita akan terima balasan yang setimpal sesuai dengan apa yang kita perbuat sekarang. Dalam ajaran Buddha, sebab akibat itu dikenal dengan istilah reinkarnasi. Reinkarnasi itu adalah kalau kamu sekarang meninggal dan kamu dalam keadaan berbuat baik selama hidupmu, maka kamu akan menerima balasan yang setimpal, yaitu kehidupan yang lebih baik setelah kamu dilahirkan.
kembali. Jadi akar pikirannya ini, akar filosofis dari law of attraction itu sendiri ternyata sudah ada sejak zaman kuno. Nah, di abad ke-19 itu di Amerika terjadi revolusi industri, dan bersamaan dengan revolusi industri itu berkembang juga pemikiran materialisme. Materialisme ini jangan kita pikirkan seperti orang awam berpikir bahwa materialisme itu berarti matre, apa-apa diukur dengan uang. Jadi bukan itu. Materialisme itu adalah pemikiran yang mengedepankan fakta-fakta empiris. Sesuatu itu bisa dibuktikan secara objektif dengan data-data yang faktual gitu. Mengedepankan logika. Sesuatu itu bisa diukur gitu. Ada penyebab, sebab akibatnya kenapa segala sesuatu itu bisa terjadi. Singkatnya, bagi orang-orang yang memiliki pemikiran materialisme, berpikir bahwa ya kalau kamu itu sakit, ya kamu itu perginya ke dokter gitu loh. Kamu tuh cari tahu penyakitmu apa dan kamu berobat, bukan malah kamu menghayal supaya kamu jadi sembuh. Nah, begitu juga dengan kalau kamu miskin, ya kamu tuh kerja gitu loh, bukan malah berhayal supaya kamu jadi kaya. Enggak, itu tidak pernah bisa menyelesaikan akar persoalan dari kemiskinan maupun sakit penyakit yang kita derita. Nah, berkembangnya pemahaman materialisme ini ternyata tidak dapat diterima oleh semua pihak. Ada tuh pihak-pihak yang tidak dapat menerima pemahaman ini dengan baik. Maka untuk merespon materialisme ini muncullah sebuah gerakan yang disebut New Thought Movement, yaitu sebuah gerakan spiritual dan filosofis yang dipelopori oleh Phineas Quimby. Nah, New Thought Movement ini sendiri sebenarnya adalah aliran atau ajaran yang merupakan kombinasi dari berbagai aliran kepercayaan kuno seperti Yunani kuno, Romawi kuno, Mesir kuno, Cina kuno, Taoisme, Hinduisme, dan Buddhisme. Nah, Om Quimby ini menganggap bahwa tidak semua hal harus dilihat secara materi. Misalnya begini, Quimby menganggap bahwa penyakit itu datangnya dari pikiran yang negatif. Jadi kalau kamu sakit, maka untuk mengobati atau melawan penyakit dan penderitaanmu itu, kamu harus berpikiran positif. Pandangan Om Quimby ini didukung oleh pemikir lain seperti Ralph Waldo Emerson dan Mary Baker Eddy. Emerson yakin kalau manusia itu memiliki kekuatan ilahi di dalam pikirannya yang bisa menentukan nasib manusia itu sendiri. Dan Mary Baker Eddy yakin kalau manusia itu bisa sembuh sendiri dari penyakitnya asalkan ia fokus pada pikiran yang positif. FYI, Mary Baker Eddy itu adalah pendiri dari sekte ya, yang dianggap sesat oleh Kristen, yang biasa disebut atau dikenal dengan Christian Science. Nah, itu kapan-kapan nanti akan kita bahas di lain video. Nah, Law of Attraction ini kemudian merupakan bagian dari gerakan New Thought Movement ini yang dipopulerkan oleh Prentice Mulford. Mulford meyakini bahwa pikiran kita bersifat magnetik dan menarik apapun yang kita pikirkan. Jadi kalau kita berpikir bahwa kita akan menjadi orang yang kaya, maka pikiran itu akan menarik uang untuk datang dalam kehidupan kita. Sebaliknya, kalau kita berpikir bahwa kita akan miskin, maka realita itulah yang akan terbentuk dalam kehidupan kita. Oke, dari tadi kita sudah berpanjang lebar membahas tentang sejarah dan latar belakang Law of Attraction. Nah, sekarang di mana letak kesesatannya? Di mana letak masalahnya? Toh ini kayaknya sama-sama positif gitu loh. Kalau kita memikirkan hal yang positif, maka yang datang kepada kita juga positif. Seperti hukum tabur tuai, kalau kita menabur baik, maka kita menuai yang baik. Tapi saya mau bilang teman-teman, pada prinsipnya apa yang kelihatannya baik, apa yang kelihatannya positif, itu belum tentu sejalan dan searah dengan iman Kristen. Maka kita perlu membedah ini lebih dalam lagi. Law of Attraction itu meyakini bahwa pikiran itu memiliki koneksi dengan alam semesta. Jadi untuk membentuk realitas dalam kehidupan kita, kita perlu berpikir positif, kita perlu memvisualisasikan, kita perlu memanifestasikan hal-hal positif itu terjadi, dan getaran atau gelombang dari pikiran kita itu kemudian direspon oleh alam semesta sehingga hal itu menarik realitas yang kita pikirkan itu untuk terjadi dalam kehidupan.
kita. Begitulah cara kerjanya. Jadi law of attraction itu menempatkan bahwa pikiran kita ini dapat membentuk realita. Pikiran kita ini adalah pusat kendali dari nasib kita. Jadi kalau kita berpikir positif, maka kita akan menerima yang positif. Kalau kita berpikir negatif, maka kita akan menerima yang negatif. Law of attraction itu memikirkan bahwa yang membentuk realita itu pikiran kita, tergantung pada pikiran kita. Sedangkan iman Kristen yang membentuk nasib kehidupan manusia itu mutlak bergantung dari apa yang Tuhan katakan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi planningnya Tuhan dalam kehidupan kita. Maka kita mengatakan bahwa manusia bukan hidup dari roti saja, tapi dari apa yang dikatakan firman Tuhan atau firman Allah. Dengan kata lain, Alkitab mau mengatakan bahwa nasibmu itu bergantung dari apa yang Allah katakan, bukan apa yang kita makan atau apa yang kita pikirkan. Singkatnya, law of attraction itu menggeser posisi Tuhan yang seharusnya ada di pusat kendali kehidupan manusia, lalu menyampingkannya dan kemudian mengedepankan pikiran dan kehendak. Nah, apa jadinya kalau seorang Kristen juga mengikuti aliran law of attraction ini? Ya, akibatnya mereka akan mendewakan pikiran mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa pikiran mereka itu segala-galanya yang menentukan arah dan nasib kehidupan mereka itu sendiri, dan bukan Tuhan. Kalaupun mereka percaya kepada Tuhan, mereka hanya akan menempatkan Tuhan itu sebagai entitas yang mendukung, mensupport apa yang mereka sedang doakan, apa yang sedang mereka inginkan, dan apa yang sedang mereka visualisasikan. Harus saya katakan bahwa sebenarnya pikiran kita lah yang harus ditundukkan kepada kehendak Allah. Tetap kehendak Allah adalah nomor satu, dan itu harus terjadi dalam kehidupan kita, maupun itu sesuai dengan apa yang kita inginkan atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dampak negatif yang lain dari pemahaman ini adalah adanya tindakan berlebihan dan tidak rasional. Misalnya begini, misalnya saya ini kena penyakit yang ganas, tapi karena saya yakin bahwa pikiran saya dapat menyembuhkan saya, akhirnya saya nggak mau pergi ke dokter, nggak mau diperiksa, dan kemudian saya hanya memvisualisasikan, saya hanya berkata-kata, saya hanya memanifestasikan bahwa saya sudah sembuh, saya sudah sembuh, saya sudah sembuh, dan saya sudah sembuh. Akibatnya apa, teman-teman? Akibatnya tubuh saya tidak diobati, akibatnya penyakit saya tidak diketahui apa, dan terus semakin buruk, kondisinya semakin buruk, dan akhirnya saya bisa meninggal. Padahal di zaman sekarang itu teknologi sudah canggih, kamu bisa pergi ke dokter, kamu bisa periksa, penyakitmu bisa didiagnosis, dan kemudian hasil analisa itu bisa ditindaklanjuti dengan tindakan medis, sehingga penyakit yang harusnya itu dapat membahayakan kita bisa minimal atau diminimalisir gitu. Nah, misalnya contoh lain, misalnya saya kepala keluarga, lalu karena saya percaya kepada nasib baik melalui visualisasi bahwa saya akan kaya, akhirnya seluruh uang saya ini saya investasikan kepada instrumen investasi tertentu all out gitu, tanpa melalui proses analisis yang panjang, tanpa analisis market yang komprehensif. Akhirnya secara buta saya investasikan, dan saya hanya bilang, ini suatu saat pasti cuan, ini suatu saat pasti cuan, ini suatu saat pasti cuan. Yaitu bodoh, teman-teman, itu bodoh gitu loh. Lalu misalnya juga saya adalah orang yang miskin gitu, saya nggak punya apa-apa, tapi saya pengen banget nih punya mobil, saya pengen banget punya barang-barang mewah. Lalu apa yang saya lakukan? Nah, itu saya nggak bekerja, saya tidak berusaha untuk keluar dari kemiskinan saya, tapi saya hanya memvisualisasikan ada uang segepok di tangan saya, dan saya berharap itu terjadi kenyataan. Lagi-lagi itu adalah tindakan yang berlebihan dan tidak rasional. Lebih jauh lagi, sebenarnya law of attraction ini dapat menjadi bius bagi kita orang Kristen. Misalnya kita lagi dalam kondisi susah gitu, kondisi-kondisi tertentu yang susah, tapi karena kita memiliki paham law of attraction, akhirnya kita nggak mau berusaha keluar dari kesusahan kita itu. Kita mengenyampingkan gitu, kita nggak mau cara yang rumit, kita nggak mau cara yang ribet, kita nggak mau kerja keras, kita nggak mau mikir susah, kita cuma mau bilang aku sudah kaya, aku sudah sembuh, aku sudah sukses, aku sudah bebas, dan seterusnya. Itu jadi semacam bius yang meredakan rasa sakit penderitaan kita, yang padahal sebenar-benarnya tidak mengubah apa-apa dalam kehidupan. Nah, sebenarnya bagaimana sih cara kita menguji
law of attraction ini? Pertanyaannya sebenarnya gampang, teman-teman. Gampang sekali. Cukup kita bikin pertanyaan begini. Kalau memang law of attraction itu benar, lalu mengapa masih ada orang yang menderita? Padahal dia sudah berpikir positif, padahal dia juga sudah baik, dia sudah saleh, dia sudah mengikuti hal-hal yang positif dan tidak melakukan hal-hal yang negatif. Seperti contohnya Ayub. Ayub tidak berdosa, Ayub tidak berbuat salah kepada Tuhan. Tetapi mengapa kepada Ayub ditimpakan sesuatu yang tidak setimpal dengan perbuatannya? Bukankah Ayub adalah orang yang paling berpikir positif di zamannya? Tapi mengapa justru dia menerima hal yang paling buruk dalam kehidupannya? Itu satu. Dan yang kedua, kalau law of attraction itu benar-benar ada, lantas kenapa tidak semua orang menjadi kaya? Toh uang bisa ditarik dengan kekuatan pikiran, bukan? Ya kan? Kalau uang bisa ditarik dengan kekuatan pikiran, harusnya orang bisa dengan mudah menjadi orang kaya. Tapi faktanya apa? Masih ada tuh orang-orang miskin. Di mana? Di sekitar kita. Dan yang paling gampang, kalau law of attraction itu benar-benar ada, kenapa penderitaan, kelaparan, perang di dunia ini tidak dihentikan saja dengan kekuatan pikiran? Atau kita bisa memikirkan yang positif-positif tentang dunia ini, tentang bangsa ini, tentang orang-orang di sekeliling kita, dan siapa tahu saja melalui kekuatan pikiran itu semuanya dapat diselesaikan dengan baik, tanpa perlu adanya diplomasi, tanpa perlu adanya gencatan senjata, tanpa perlunya adanya program pemerintah untuk keadilan sosial dan seterusnya. Maka ini tidak masuk akal sama sekali. Apakah praktik law of attraction ini ada di dalam gereja? Secara eksplisit sebenarnya tidak ada, tapi kalau kalian jeli melihat ada beberapa hamba Tuhan yang kadang-kadang juga menerapkan ini. Nah, siapakah tokoh yang disinyalir mempopulerkan atau menyusupkan atau mencampurkan ajaran Kristen dengan prinsip-prinsip law of attraction ini? Ya, kalian bisa cari di YouTube khotbah-khotbahnya Joel Osteen. Dia dikenal sebagai orang yang sepertinya cukup kental dengan pemikiran-pemikiran law of attraction. Oke, sebagai refleksi terakhir dari video ini, apakah kemudian kita sebagai orang Kristen tidak perlu berpikir positif? Apakah kemudian kita tidak perlu berharap, beriman kepada Tuhan? Tentu saja jawabannya kita perlu berpikir positif, kita perlu berharap kepada Tuhan, karena sejatinya iman Kristen itu tidak menyingkirkan hal-hal yang positif, tidak menyingkirkan positive thinking dalam kehidupan kita, tidak meniadakan harapan. Justru kita harus berpikir positif, kita harus berharap kepada Tuhan, tetapi ingat, pikiran positif dan harapan kita itu harus tunduk kepada Tuhan, dan bukan itu yang membentuk kehidupan kita. Yang membentuk kehidupan kita tetap kembali kepada keputusan dan kehendak Tuhan. Oke, itu saja dari saya kali ini. Thank you sudah nonton sampai habis. Sampai ketemu di video berikutnya. Siap.